Siang hari di tanggal 5 November tahun 2020, pengendara mobil dan motor yang melintasi jalan pegunungan di kota Itanagar, menemukan sebuah mobil Innova putih yang tergeletak di bahu jalan. Ketika dilihat lebih dekat, ternyata di bangku penumpang depan, ada seorang wanita yang sedang hamil besar, kepalanya tertunduk dengan darah membasahi sekujur tubuhnya serta jok dan lantai mobil. Karena posisi mobil itu yang benar-benar berada di tepi jurang, warga tidak berani berbuat apa-apa dan memutuskan untuk menghubungi pihak berwenang. Polisi akhirnya tiba di TKP bersama sejenis kendaraan ekskavator, dan mobil Innova putih itu pun berhasil dievakuasi. Para medis menemukan tubuh wanita misterius di dalam mobil masih hangat, mengindikasikan bahwa mungkin masih ada kesempatan untuk menyelamatkan nyawanya. Namun walaupun dokter berusaha sekuat tenaga, detak jantung dan nafas wanita ini serta bayi di kandungannya tidak berhasil dikembalikan. Dari identifikasi kartu identitas yang ditemukan di tas tangan milik wanita itu, dia adalah Teci Minalisi. Berdasarkan kondisi di TKP, awalnya polisi menetapkan bahwa ini adalah kasus kecelakaan tunggal, namun ada begitu banyak kejanggalan yang ditemukan, mulai dari kondisi mobil, kondisi fisik dan luka korban, hingga polisi Itanagar menetapkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa wanita yang bernama Teci Minalisi ini? Dan siapa yang telah tega mengakhiri hidupnya dengan kondisi yang sedang hamil besar? Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga semua urusan kalian mendapatkan kelancaran. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang terbaring sakit, saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa segera beraktivitas kembali. Untuk video kali ini, saya akan membawakan kasus yang terjadi di negara India, lebih tepatnya di ibu kota negara bagian Arunachal Pradesh. Tapi jangan merasa heran kalau melihat tokoh-tokoh dalam cerita berikut, wajahnya tidak mirip seperti orang-orang India yang kita ketahui selama ini. Arunachal Pradesh adalah negara bagian yang terletak di timur Laut India, berbatasan dan dikelilingi oleh Tiongkok, Tibet, Bhutan dan Myanmar. Jadi secara demografi, penduduk Arunachal Pradesh lebih mirip dengan penduduk yang berasal dari Asia Timur dibandingkan penduduk India pada umumnya. 30% dari populasi Arunachal Pradesh memeluk agama Kristen yang pada prakteknya digabungkan dengan kepercayaan animisme. 29% populasinya memeluk agama Hindu. Akan tetapi, Hindu di Arunachal Pradesh juga berbeda dengan Hindu yang dipraktekkan penduduk India pada umumnya. Sekitar 17% populasi memeluk agama Buddha, dan sisanya memeluk agama Islam, Sikhisme dan Jainisme. Itulah tadi sekilas tentang Arunachal Pradesh. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Kasus pembunuhan, Teci Minalisi. Teci Mina lahir pada tahun 1990, di kota kecil Naharlagun, yang berada di negara bagian Arunachal Pradesh, India. Keluarganya tergolong dalam kelompok masyarakat menengah ke bawah. Teci Mina sudah biasa menjalani hidup yang sederhana bersahaja. Dari kecil hingga remaja, Teci Mina dikenal sebagai anak yang ceria, bersahabat, dan teman yang selalu bisa diandalkan. Di sekolah, Teci Mina meraih nilai dan prestasi yang baik, walaupun dia hanya gadis dari kota kecil. Impian Teci Mina jauh lebih besar. Pada tahun 2008, setelah dia menamatkan pendidikan menengah atas, Teci Mina merantau ke ibu kota Itanagar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Awal mula dia menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, Teci Mina mengalami kesulitan untuk beradaptasi hingga mengganggu studinya. Hidup di Naharlagun dan hidup di Itanagar benar-benar berbeda. Namun kemudian, dia bertemu dengan seorang mahasiswa di kampus yang sama, Ronnie Lisi, pemuda yang sangat baik dan banyak membantu Teci Mina untuk menyesuaikan diri dan mengejar ketertinggalannya di universitas. Teci Mina dan Ronnie Lisi menjalin pertemanan, hingga tak terasa 2 tahun kemudian, keduanya mulai merasa ada yang berbeda. Ada rasa rindu kalau tidak bertemu, ada rasa cemburu kalau melihat salah satu dari mereka terlihat akrab dengan orang lain. Ronnie kemudian mengungkapkan perasaannya yang ternyata disambut dengan rasa yang sama dari dalam hati Teci Mina. Di hari-hari selanjutnya, mereka semakin dekat dan melalui banyak hal bersama sebagai sepasang kekasih, hingga 2 tahun kemudian, keduanya lulus kuliah.
Roni tak mau menunggu waktu lebih lama mengajak sang kekasih untuk menikah. Dia tidak perlu bekerja terlebih dahulu, menabung atau mengajukan pinjaman karyawan untuk menikah, karena sejatinya, Roni adalah putra Legi Lisi, seorang politikus terkemuka dan anggota DPR dari partai yang berkuasa di negara bagian Arunachal Pradesh. Di zaman yang sudah modern, pernikahan di Arunachal Pradesh biasanya melibatkan pertimbangan latar belakang keluarga, harta dan status sosial kedua belah pihak. Teci Mina sejak awal sudah tahu, dari keluarga seperti apa Roni kekasihnya berasal. Roni adalah putra keluarga kaya dan terpandang, sementara dia hanya gadis yang berasal dari kota kecil dan keluarganya sangat sederhana. Kecil kemungkinan hubungan mereka akan berakhir di pelaminan, setidaknya itulah yang ada di benak Teci Mina. Namun ternyata, saat Roni mengenalkan sang kekasih pada keluarganya, orang tua Roni rupanya tidak keberatan dan menyukai Teci Mina. Mereka tidak mempersoalkan harta dan status sosial, selama gadis itu berasal dari keluarga baik-baik dan berpendidikan, Roni bisa menikahinya. Alhasil setelah mendapatkan restu, Roni mengajak orang tuanya datang ke kota Naharlagun, mendatangi rumah orang tua kekasihnya dengan tujuan untuk melamar. Awalnya orang tua Teci Mina juga tidak terlalu yakin, benarkah sang putri bisa menjadi menantu di keluarga kaya dan terpandang itu. Tapi mereka melihat orang tua Roni bersikap sangat baik, dan Roni sendiri sepertinya sangat mencintai Teci Mina, jadilah restu pun diberikan, dan rencana pernikahan sepasang merpati ini mulai disiapkan. Pada tahun 2012, pernikahan Roni Lisi dan Teci Mina digelar, menggunakan adat tradisional di kampung halaman pengantin wanita. Setelah itu, Roni memboyong istrinya kembali ke kota Itanagar. Roni Lisi selanjutnya mulai bekerja, menduduki beberapa posisi di perusahaan keluarga dan perlahan-lahan masuk ke dunia perpolitikan, sementara Teci Mina menjadi ibu rumah tangga dan aktif dalam beberapa kegiatan sosial, terutama dalam organisasi Ratu Kecantikan Miss Arunachal Pradesh. Selama menjalani 2 tahun pertama pernikahan, pengantin muda ini belum dikaruniai keturunan, barulah pada tahun 2015, Teci Mina Lisi melahirkan seorang putri yang kemudian mereka beri nama Yumiko Lisi. Kehadiran sang putri melengkapi kebahagiaan mereka, sang suami dan mertua makin memanjakan Teci Mina. Roni suaminya, sangat mengidolakan sang putri, seperti ayahnya dulu yang membuat perusahaan dengan menggunakan namanya, Roni Enterprise. Pria ini juga membuat perusahaan baru menggunakan nama putrinya, Yumiko Global Infratech Private Limited. Sepertinya, sebagai istri, sebagai menantu dan sebagai ibu, Teci Mina sudah mendapatkan kehidupan yang nyaris sempurna, dikelilingi orang-orang yang sangat mencintainya, dan berkecukupan secara finansial. Namun 2 tahun kemudian, sebuah kejutan tiba-tiba menyapa hidupnya, tak ada angin, tak ada hujan, tak ada badai. Pada tahun 2017, Roni ingin cerai. Keputusan Roni yang tiba-tiba ini membuat semua orang terkejut. Selama ini, Roni dan Teci terlihat akur dan jarang bertengkar, apa yang sebenarnya melandasi keinginan ayah satu anak itu. Orang tua Roni dan orang tua Teci ikut campur ke dalam urusan ini, mendudukkan putra-putri mereka dan bertanya, apa yang terjadi? Tapi baik Roni maupun Teci tidak ada yang buka suara. Roni yang berinisiatif lebih dulu untuk bercerai bersikeras tidak mau menjelaskan alasannya, sementara Teci, sejatinya dia tahu apa yang melatar belakangi keputusan suaminya, tapi Teci tidak mau mempermalukan suaminya di depan orang tua dan mertua. Hasil dari intervensi itu, Roni dan Teci tidak diizinkan untuk berpisah. Menurut para orang tua, wajar-wajar saja kalau pernikahan mereka yang baru seumur jagung dibumbui masalah dan perbedaan, lama-kelamaan mereka akan saling memaklumi dan memahami satu sama lain. Roni dan Teci tidak jadi bercerai. Para orang tua berpikir kalau semua masalah sudah selesai. Namun ternyata, hubungan pasangan suami istri ini tidak membaik di tahun-tahun berikutnya. Roni jarang pulang ke rumah, pertengkaran semakin sering terjadi, dan tak jarang, pertengkaran itu berakhir dengan aksi KDRT di wajah dan tubuh Teci Mina. Teci Mina bertahan dengan semua perlakuan buruk yang dia terima. Dia masih sangat mencintai suaminya, memikirkan nasib putrinya, dan berharap suatu hari Roni akan berubah. Pada tahun 2019, setelah 2 tahun upaya rekonsiliasi yang gagal, Roni kembali mengajak Teci bercerai. Kali ini Teci yang sudah menyerah dengan tingkah suaminya, memutuskan untuk setuju atas perceraian itu. Dia kemasi barang-barangnya dan membawa Yumiko pulang ke rumah orang tuanya di Naharlagun.
2 kali pria itu mengajak cerai, mau diletakkan di mana muka dan harga diri Teci sebagai wanita. Kali ini Teci ungkap semua kelakuan Roni yang suka main tangan, melakukan KDRT fisik dan verbal. Selain itu, Teci juga memberitahu orang tuanya bahwa 2 tahun lalu, Roni minta cerai karena dia selingkuh dengan wanita lain. Setelah mereka dulu dipaksa untuk baikan dan batal bercerai, Roni mulai suka main tangan, dan yang lebih parahnya, Roni malah menikahi wanita selingkuhannya, jarang pulang ke rumah, lebih banyak di rumah istri keduanya. Sekalinya pulang ke rumah, mereka hanya akan bertengkar. Kali ini tekad Teci Mina sudah bulat, dia yang justru paling menginginkan perceraian itu sekarang. Namun ada satu kejadian yang tak terduga, ketika Teci sudah pasrah dan siap menyandang status janda, Legi Lisi ayah mertuanya datang dan memohon supaya menantunya kembali ke rumah mereka di Itanagar, dengan dalih demi Yumiko putri mereka. Selain itu, sang mertua meyakinkan bahwa mereka sudah menasihati dan menghukum Roni yang tidak setia pada Teci. Ayah mertua ini memastikan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Teci Mina masih yakin untuk berpisah, tapi ada sebagian dari dalam dirinya yang merasa tidak enak dengan mertuanya. Diam-diam, wanita ini mempertimbangkan permintaan mertuanya. Entah apakah mertua Teci benar-benar tulus atau tidak, yang pasti, di tahun 2019 itu, India khususnya negara bagian Arunachal Pradesh akan melakukan pemilu. Tuan Legi Lisi berencana untuk mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif. Kabar perceraian putranya akan berdampak negatif bagi kampanyenya. Beberapa hari kemudian, giliran Roni sang suami yang datang. Pria ini berlutut memohon ampun, mengaku menyesal telah mengkhianati pernikahan mereka, dan berjanji tidak akan nakal lagi. Sebagai bukti, Roni menyodorkan surat perjanjian perceraian antara dia dan istri mudanya. Mereka sudah sepakat di atas kertas, dan karena pernikahan itu tidak resmi secara hukum, maka mereka tidak perlu melakukan perceraian secara legal. Teci Mina luluh dan percaya dengan permohonan maaf Roni. Dia setuju untuk pulang ke Itanagar dan memperbaiki rumah tangga mereka. Roni Lisi juga benar-benar membuktikan ucapannya. Dia kembali menjadi Roni saat mereka pertama menikah dulu, tidak kasar, tidak main tangan, dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama Teci dan Yumiko di rumah. Intinya kini semua sudah kembali seperti semula. Bahkan setahun kemudian, di akhir bulan April tahun 2020, Teci mengumumkan bahwa dia sedang mengandung anak keduanya bersama Roni. Badai telah berlalu, hari demi hari pun berganti. Teci Mina dan Roni kembali beraktivitas seperti biasa, di mana jadwal kerja Roni dan kegiatan sosial Teci semakin padat, sementara perut Teci makin membesar. Pada bulan Oktober tahun 2020, hasil USG mengungkap bahwa mereka sedang menantikan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki. Betapa senang kedua orang tua ini yang sudah tidak sabar menanti kelahiran putra pertama mereka. Pada tanggal 28 Oktober tahun 2020, Roni mulai mempekerjakan seorang supir pribadi untuk istrinya, karena dengan kondisi perutnya, Teci sudah tidak boleh lagi mengendarai mobil sendiri, dan Roni juga tidak selalu ada waktu untuk mengantar istrinya kemana-mana. Pada tanggal 5 November tahun 2020, Roni dan Teci Mina dijadwalkan untuk pergi ke suatu lokasi berjarak 35 km dari pusat kota Itanagar untuk menyelesaikan proses pembayaran pembelian tanah. Sejatinya Teci hanya menemani sang suami, tapi tiba-tiba, Roni ada urusan mendadak yang sangat penting, jadi pria itu minta bantuan istrinya untuk pergi duluan ke sana dan menemui pemilik tanah, nanti Roni segera akan menyusul kalau urusannya sudah selesai. Tanpa berpikir macam-macam, Teci berangkat bersama sopirnya yang bernama Datang Suyang, sementara Yumiko putrinya tidak diajak. Beberapa jam kemudian, Roni Lisi menerima panggilan telepon dari kantor polisi, mengabarkan berita duka bahwa mobil Innova putih yang terdaftar atas nama Roni, ditemukan terbengkalai di bahu jalan, dan Teci Mina istri Roni ada di dalam mobil itu tapi sudah meninggal dunia, bayi yang dia kandung juga tidak selamat, sementara orang yang diduga menjadi sopir yang mengendarai mobil tersebut tidak ditemukan. Kepada keluarga Lisi, polisi mengungkap bahwa insiden tersebut memang sekilas seperti kecelakaan tunggal, tapi pemeriksaan terhadap TKP, mobil dan jasad Teci Mina menunjukkan bahwa kematian wanita itu adalah sebuah pembunuhan yang keji. Pertama-tama, kalau memang mobil tersebut mengalami kecelakaan, seharusnya ada bekas benturan atau kerusakan pada bodi mobil, tapi nyatanya tidak, seluruh permukaan mobil tidak mengalami kerusakan apapun. Yang kedua, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap rem mobil tersebut, dan ternyata, tidak ada kerusakan apapun pada bagian rem.
Kalaupun mobil itu terperosok keluar dari jalan aspal karena remblong, sudah pasti kendaraan roda 4 itu akan meluncur jatuh ke jurang. Tapi ini posisinya hanya beberapa meter dari jalan aspal, sepertinya mobil itu dikemudikan secara perlahan keluar dari jalan, atau didorong dari belakang. Petunjuk ketiga dan yang paling aneh, petugas forensik menemukan luka sayatan pisau di bagian perut dan paha Teci. Selanjutnya di sekitar ubun-ubun wanita itu, ada banyak luka yang disebabkan pukulan keras benda tumpul. Kemungkinan senjata yang digunakan adalah palu atau martil, dan korban diduga diserang dari arah belakang. Luka di bagian kepala, perut dan paha inilah yang mengakibatkan banyak darah keluar, hingga membasahi jok mobil sampai ke lantai atau karpet pijakan mobil. Jadi polisi menyimpulkan setidaknya ada 3 orang yang berada di dalam mobil saat kejadian, dan Teci yang duduk di kursi depan, diserang oleh seseorang dari kursi tengah yang duduk tepat di belakangnya. Dan petunjuk yang terakhir, semua barang berharga milik Teci masih ada di dalam mobil, mengindikasikan bahwa ini bukanlah aksi perampokan. Berdasarkan semua petunjuk yang ada, polisi menetapkan bahwa Teci Mina adalah korban pembunuhan dengan motif dendam atau motif lain yang bersifat personal. Investigasi kasus ini pun dimulai. Polisi tidak membuang-buang waktu dan langsung mencari keberadaan Datang Suyang, yang mana berdasarkan keterangan Ronnie Lisi, mereka baru mempekerjakan sopir itu seminggu yang lalu. 4 hari kemudian, pada tanggal 9 November tahun 2020, Datang Suyang si sopir berhasil ditangkap. Di ruang interogasi, pria 26 tahun ini mengaku bahwa mobil Innova itu mengalami remblong. Dia banting setir ke kiri hingga keluar dari jalan aspal. Tentu saja keterangannya ini adalah sebuah kebohongan yang sangat bodoh. Mobil sudah diperiksa dan rem tidak dalam kondisi blong. Kalau memang kejadiannya sesederhana itu, mengapa dia tidak minta bantuan dan malah buron? Ketika ditanya mengapa ada begitu banyak luka di bagian kepala, perut dan paha korban, Datang Suyang terdiam. Setelah diinterogasi secara lebih agresif, Datang Suyang akhirnya mengaku bahwa dia dan seorang rekannya memang membunuh Nyonya Teci Mina atas perintah dari Tuan Ronnie Lisi, suami korban sendiri. Dengan adanya keterangan dari Datang Suyang, keesokan harinya, Ronnie Lisi pun digiring ke kantor polisi. Menyusul di hari berikutnya, 3 orang lain yang terlibat dalam kasus ini ditangkap. Salah satunya adalah pelaku yang membunuh Teci bersama Datang Suyang. 2 minggu kemudian, 2 orang lagi ikut ditangkap karena diduga juga terlibat dalam rencana pembunuhan Teci Mina. Total ada 7 orang tersangka dalam kasus ini sesuai peran mereka masing-masing. Dalam investigasi, terungkaplah sebuah kisah yang benar-benar menjijikan. Untuk memahami kasus ini dan mengetahui motif pembunuhan Teci Mina, mari kita mundur ke tahun 2017, di mana Ronnie pertama kali mengutarakan keinginannya untuk bercerai. Setelah kelahiran Yumiko di tahun 2015, Ronnie mulai menjalin hubungan perselingkuhan dengan seorang wanita yang lebih muda. Itulah mengapa dia ingin bercerai, tapi rencana perceraian itu diintervensi oleh para orang tua. Ronnie dan Teci pura-pura berdamai, karena setelahnya, Ronnie malah menikahi selingkuhannya itu. Suasana di rumah menjadi panas akibat pertengkaran demi pertengkaran, yang tak jarang berujung pada aksi KDRT. Selain itu, Ronnie juga lebih banyak menghabiskan waktu menginap dan tinggal bersama istri keduanya. Sementara Teci berdua saja dengan Yumiko, sambil berharap suatu saat, suaminya akan sadar dan berubah. Ronnie Lisi berpoligami sampai tahun 2019. Si istri kedua menuntut supaya Ronnie menceraikan Teci dan meresmikan pernikahan mereka. Si Ronnie Lisi yang bodoh ini menurut, dan lagi-lagi mengajak Teci untuk bercerai di tahun itu, tanpa mempertimbangkan bahwa di tahun tersebut ada pemilu, dan perceraian di keluarga Lisi bisa merusak reputasi serta kampanye sang ayah. Alhasil Ronnie ditampol sang ayah, yang memaksanya untuk membujuk Teci Mina berbaikan, demi sebuah kursi di gedung DPR. Ronnie menuruti perintah ayahnya, membatalkan perceraian, membujuk Teci supaya mau kembali ke Itanagar, berpura-pura menceraikan istri keduanya, kembali menjadi suami dan ayah yang baik. Semua itu Ronnie lakukan hanya demi memuluskan jalan sang ayah ke gedung legislatif. Cintanya pada Teci sudah lama pudar, semua hanya sandiwara. Namun lucunya, kepura-puraan itu berakhir dengan Teci hamil lagi anak kedua di tahun 2020. Di waktu yang sama, Ronnie selingkuh lagi. Memang dasar lelaki buaya darat, buset aku tertipu lagi. Ronnie diam-diam menikahi selingkuhannya, yang bernama Cumitaya. Ronnie masih belum menceraikan istri keduanya,
dan sekarang dia menjadikan Cumi-Cumi sebagai istri ketiganya. Semua kelakuan iblisnya ini tidak diketahui oleh Teh Chihmina, yang merasa kalau suaminya sudah kembali mencintainya seperti dulu, karena memang sikap Roni kepada Teh Chi sangat manis dan tidak mencurigakan. Bisa dikatakan bahwa Cumi-Cumi sekarang yang menjadi ratu di hati Roni, dan sejarah pun terulang lagi, di mana Cumi ingin supaya pernikahan mereka diresmikan, dia ingin menjadi Nyonya Roni Lisi satu-satunya. Roni yang akalnya hanya sepanjang kemaluannya, menuruti permintaan Cumi, suatu hari di pertengahan bulan Oktober tahun 2020, Cumi-Cumi mendesak Roni supaya segera menceraikan Teh Chi. Di sisi Roni, hampir mustahil baginya untuk bercerai dengan Teh Chi, karena wanita itu adalah menantu yang sempurna di mata orang tuanya, istrinya itu juga sedang mengandung bayi laki-laki yang dijadwalkan akan lahir 2 bulan lagi. Bercerai dengan Teh Chi, sama saja harus berhadapan dengan kemarahan sang ayah, buntutnya, nama Roni bisa-bisa dicoret dari kartu keluarga. Cumi-Cumi lalu memberi saran, kalau Roni tidak bisa menceraikan Teh Chi, berarti wanita itu harus disingkirkan. Cumi-Cumi memberitahu Roni bahwa Vijay Biswas, salah satu manajer di perusahaan Roni, punya kenalan preman atau penjahat yang bisa dibayar untuk membunuh Teh Chihmina. Roni kemudian menemui Vijay Biswas dan berkata bahwa dia butuh bantuan untuk mencari pembunuh bayaran. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2020, Vijay memperkenalkan Roni kepada Kapwang Letei Lowang dan Damriat Hoyang, penjahat yang menyanggupi misi tersebut dengan bayaran sebesar 1 juta rupiah. Roni Lisi setuju, dan rencana jahat mereka pun dimulai. Pada tanggal 28 Oktober tahun 2020, Datang Suyang mulai dipekerjakan sebagai sopir pribadi Teh Chihmina. Sejatinya, pria 26 tahun ini adalah eksekutor yang ditugaskan untuk membunuh Teh Chi nantinya. Seminggu kemudian, tanggal 5 November tahun 2020, adalah hari di mana mereka akan mengeksekusi rencana pembunuhan Teh Chihmina. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Roni membuat skenario untuk mengirim istrinya pergi ke suatu tempat bersama si sopir. Dalam perjalanan itulah, Suyang akan menghabisi istrinya. Namun si sopir ini kemudian berkata bahwa dia tidak bisa melakukan pekerjaan itu sendirian, bosnya mengirim Tani Koyang sebagai eksekutor kedua. Siang itu Teh Chihmina dan Suyang berangkat duluan menuju ke lokasi yang berjarak sejauh 35 km dari pusat kota Itanagar. Dalam perjalanan, Koyang berdiri di tepi jalan berpura-pura butuh bantuan. Si Suyang berkata pada Teh Chi, "Saya mengenal orang ini, dia sepertinya butuh tumpangan." Teh Chi yang dasarnya memang baik hati, tidak keberatan dan mengizinkan pria asing itu masuk ke mobilnya, tanpa dia sadari, iblis itu berencana untuk membunuhnya. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan, Suyang mengemudikan mobil, Teh Chi duduk di sampingnya, sementara Koyang duduk di baris tengah. Jalan yang mereka lewati memang terkenal sepi di antara jam 12 siang hingga jam 3 sore, saat menemukan momen yang pas, Koyang dari arah belakang memukul kepala Teh Chihmina berkali-kali menggunakan palu kecil, sementara Suyang dari samping menggunakan pisau, menusuk paha dan melukai perut Teh Chi. Rencana awal, Suyang seharusnya menusuk perut Teh Chi yang sedang hamil itu, namun rupanya pria ini tak punya nyali sehingga Koyanglah yang mengambil inisiatif duluan. Serangan bertubi-tubi itu membuat Teh Chi terluka parah dan tak sadarkan diri. Suyang dan Koyang turun dari kendaraan tersebut, lalu mereka mendorong mobil Innova putih itu ke arah jurang, namun rupanya dorongan mereka tidak cukup kuat sehingga mobil itu pun berhenti di sisi jalan. Panik dan takut aksi mereka dilihat orang, Suyang dan Koyang langsung kabur melarikan diri dari sana. Beberapa menit kemudian, mobil Innova putih dan Teh Chihmina di dalamnya ditemukan oleh warga dan pengendara yang melintas. Berdasarkan pengakuan Suyang, 6 pelaku lainnya turut ditangkap. Dalam investigasi, polisi menetapkan 7 orang ini sebagai tersangka atas kasus pembunuhan berencana terhadap Teh Chihmina Lisi. Namun hingga sekarang, hampir 4 tahun setelah pembunuhan, belum ada satupun dari mereka yang menerima vonis. Teh Chihmina dan bayi di kandungannya belum mendapatkan keadilan. Ada hal menarik yang juga berhasil diungkap oleh detektif polisi, yang mana, Cumi-Cumi istri ketiga Roni, dan Vijay Biswas manajer di perusahaan Roni, ternyata mereka menjalin perselingkuhan. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Nanti kalau sudah ada update mengenai kasus ini,
akan saya infokan di postingan komunitas. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.